5 buku tipis kurang dari 100 halaman yang direkomendasikan. Pertama, mengapa kita diciptakan dari Murtada Mutahari. Pernah nggak teman-teman berpikir, kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Mungkin di saat teman-teman lagi berada di titik terendah, atau teman-teman berharap tidak pernah diciptakan, kehilangan harapan, putus asa, atau bahkan yang paling terburuk adalah teman-teman pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah, akar dari seluruh pertanyaan tersebut, yaitu mengapa kita diciptakan, itu dijawab dalam buku yang berjudul sama, yaitu Mengapa Kita Diciptakan, ditulis oleh Murtada Mutahari. Pertama, bahwa Tuhan tentunya tidak memiliki tujuan personal dalam menciptakan manusia. Kenapa? Karena kalau Tuhan punya tujuan, berarti Tuhan bergantung pada tujuan tersebut, atau Tuhan pernah tidak memiliki sesuatu, yaitu tujuannya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu maha sempurna, maha memiliki segala sesuatu. Nah, alasan mengapa kita diciptakan adalah demi penyempurnaan keberadaan kita sendiri, atau demi penyempurnaan eksistensi makhluk itu sendiri. Nah, pada poin ini Tuhan memberikan contoh pertama dan utama tentang akhlak, yaitu bagaimana Ia menciptakan makhluk dari sebelumnya yang tidak ada menjadi ada. Nah, buku kedua adalah Man Searching for Meaning dari Viktor E. Frankl. Bayangkan misalnya kita berada dalam kamp konsentrasi. Apakah itu kamp konsentrasi Nazi yang dulu mengurung Yahudi, atau yang paling aktual adalah kamp konsentrasi yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada warga Palestina di Gaza. Nah, apa kira-kira yang dapat kita lakukan? Apakah kita menangis menjerit, mengutuk takdir, atau mengecam, atau bahkan ya lagi-lagi bunuh diri? Nah, itulah yang dirasakan oleh Viktor E. Frankl, penulis buku ini, ketika ia berada dalam kamp konsentrasi Nazi. Ia kemudian menuliskan buku catatan hariannya ini dan menerbitkannya ke dalam buku yang berjudul Man Searching for Meaning. Nah, di dalam buku tersebut, Viktor E. Frankl menjelaskan tentang logoterapi. Logoterapi itu adalah terapi tentang memaknai hidup. Bahkan misalnya dalam kondisi terburuk sekalipun, misalnya seperti Viktor E. Frankl dalam kamp konsentrasi, ada makna hidup yang dapat kita petik. Nah, pilihannya kepada teman-teman. Apakah kita mau mengutuk takdir dan kemudian mengecam seluruh peristiwa yang mengalami kita, atau kita dapat memaknai penderitaan hidup sebagai sebuah resiliensi atau kemampuan untuk bangkit dari penderitaan. Nah, buku yang ketiga adalah Ringkasan Logika Muslim dari Hasan Abu Ammar. Tahu nggak bahwa berpikir itu ada aturannya? Inilah penyebab mengapa kita nggak nyambung kalau kita berpikir, bicara, atau menulis. Ini juga menjadi penyebab kenapa kita sering keliru atau kita mudah termakan hoax. Nah, itu karena kita tidak tahu dan tidak menerapkan ilmu logika. Nah, aturan berpikir ini merupakan pembahasan dalam ilmu logika. Dalam logika kita diajarkan mengenai bagaimana menilai dan menyusun suatu kata, definisi, pernyataan, argumentasi, hingga kesalahan berpikir yang sering mendera kita sehari-hari. Nah, buku Ringkasan Logika Muslim dari Hasan Abu Ammar ini adalah salah satu buku logika yang recommended. Kenapa? Karena selain tipis, kurang dari 100 halaman, bukunya juga to the point dan disertai contoh-contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang keempat adalah The Deep dari Seth Godin. Kata orang bijak, quitters never win and winners never quit. Jadi mereka yang selalu berhenti ketika menghadapi kesulitan atau berada dalam fase the deep itu tidak akan pernah menang. Dan sebaliknya, winners atau mereka yang memiliki keberanian untuk melewati lembah tersulit tidak akan pernah berhenti. Pertanyaannya kemudian, apakah kita tidak boleh menyerah pada sesuatu yang mustahil kita dapatkan? Dan bagaimana cara mengetahui kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus terus berjuang? Karena tidak semua menyerah adalah kegagalan dan tidak semua berjuang itu adalah keberhasilan. Menyerah pada sesuatu yang tidak membuat kita berkembang, misalnya tempat kerja yang toksik, adalah keberhasilan. Sementara sebaliknya, berjuang untuk tetap berada di tempat kerja yang toksik, sementara Anda berpeluang untuk pindah, adalah kegagalan. Nah, buku ini menjelaskan tentang cara melewati atau bahkan berhenti di lembah tersulit atau the deep. Nah, buku yang terakhir adalah Food Rules dari Michael Pollan. Nah, pepatah Prancis menyatakan bahwa kita adalah apa yang kita makan. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jangan jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Kenapa? Karena makanan itu memiliki jiwa. Dan jiwa dari makanan yang kita makan pada gilirannya akan membentuk kejiwaan kita.
Nah, dalam buku kecilnya ini, Polan menjelaskan tentang 3 aturan sederhana mengenai makanan. Pertama, makan makanan sebenarnya, yaitu real food. Misalnya sayuran, buah-buahan, dan tentu hindari makanan yang junk food. Misalnya makanan yang diproses dengan daftar bahan yang sangat panjang, tetapi disajikan dengan sangat cepat. Yang kedua, jangan makan terlalu banyak. Polan menyarankan tentang aturan 80%. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berhentilah sebelum kenyang. Bahwa sepertiga isi perut kita itu untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Dan aturan yang ketiga adalah makan sayuran dan buah-buahan. Selain sehat, sayuran dan buah-buahan itu memiliki jiwa yang baik untuk membentuk kejiwaan kita. Itulah 5 buku tipis yang kurang dari 100 halaman yang kami rekomendasikan. Ikuti kelas berpikir kritis Resensi Institute gratis dengan klik link di bio atau deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.